Pernah nggak sih kalian ngebayangin ikut lomba lari maraton sejauh 42 kilometer? Pasti udah kebayang capeknya, keringetan, haus, pokoknya sengsara banget deh. Tapi gimana kalau ada cara curang buat menang? Nah, hari ini kita bakal bahas salah satu skandal paling konyol dalam sejarah Olimpiade. Yang bikin kita mikir, ini orang jenius atau nekat banget ya? Selamat datang di Olimpiade St. Louis tahun 1904, salah satu olimpiade paling kacau balau yang pernah ada. Bayangin aja, cuma ada satu titik air minum di sepanjang rute maraton yang super panjang dan berdebu. Banyak atlet yang pingsan karena dehidrasi, bahkan ada yang hampir meninggal. Salah satu pelari, William Garcia, sampai ditemukan tergeletak di pinggir jalan dengan pendarahan internal karena menghirup debu terlalu banyak. Parah banget kan? Di tengah kekacauan itu, muncul seorang pelari asal Amerika Serikat bernama Fred Lors. Awalnya, Fred lari seperti peserta lainnya, tapi setelah lari sekitar 14 km, dia merasa, aduh, capek banget nih. Gak kuat lagi. Di saat atlet lain berjuang mati-matian, Fred punya ide cemerlang. Dia lihat mobil manajernya lewat, langsung aja dia panggil dan numpang. Sambil duduk manis di mobil, Fred Lors dengan santainya menyapa penonton di pinggir jalan. Dia dadah-dadah senhum senyum, seolah-olah dia lagi parade, bukan lagi di tengah kompetisi olahraga paling bergengsi di dunia. Para penonton dan pelari lain yang melihatnya tentu saja bingung. Ini orang kenapa malah naik mobil? Tapi ya udahlah, mungkin dia udah nyerah. Setelah menikmati perjalanan sekitar 17 km dengan mobil, Fred memutuskan sandiwaranya harus dilanjutkan. Sekitar 8 km sebelum garis finish, dia turun dari mobil dan mulai lari lagi. Tentu saja, dengan kondisi fisik yang masih segar bugar, dia dengan mudah menyalip semua pelari yang sudah kelelahan. Fred Lors pun jadi orang pertama yang masuk ke stadion dan melewati garis finish. Penonton bersorak-sorai, mereka mengira telah menyaksikan sebuah kemenangan heroik. Fred disambut bak pahlawan. Dia bahkan sudah siap-siap untuk menerima medali emas dari Alice Roosevelt, putri Presiden Amerika Serikat saat itu, Theodore Roosevelt. Momen bersejarah itu hampir terjadi. Kamera sudah siap mengabadikan momen Fred Lors dikalungi medali emas. Suasana begitu haru dan membanggakan. Tapi, tepat beberapa detik sebelum medali itu menyentuh lehernya, tiba-tiba ada seorang saksi mata yang teriak dari kerumunan penonton. Tunggu, dia itu penipu. Saya lihat dia naik mobil tadi. Sontak seluruh stadion hening. Semua mata tertuju pada Fred. Awalnya, Fred Lors coba mengelak, tapi setelah didesak oleh banyak saksi lain, akhirnya dia ngaku juga. Dan coba tebak apa pembelaannya? Dengan muka tanpa dosa, dia cuma nyengir dan bilang, "Ah, saya cuma bercanda kok." Cuma bercanda katanya. Dia baru aja melakukan prank terbesar dalam sejarah Olimpiade. Di depan putri presiden pula. Jelas saja, Fred Lors langsung didiskualifikasi. Medali emas akhirnya diberikan kepada pemenang yang sebenarnya, Thomas Hicks. Tapi cerita Thomas Hicks ini gak kalah aneh. Dia sebenarnya juga hampir pingsan di tengah jalan. Supaya dia tetap bisa lari, pelatihnya memberikan dia campuran brandy, putih, telur mentah, dan sedikit strychnine. Iya, strychnine yang kita kenal sebagai racun tikus. Zaman dulu, dosis kecil strychnine dianggap sebagai stimulan. Ajaibnya, Thomas Hicks berhasil sampai garis finish. Meskipun setelah itu, dia langsung kolaps dan butuh perawatan medis. Kembali ke Fred Lors, setelah skandal memalukan itu, dia dihukum larangan bertanding seumur hidup. Tapi, lucunya, setahun kemudian, hukumannya dicabut setelah dia meminta maaf.
Dan yang lebih gilanya lagi, Fred Lors kemudian benar-benar memenangkan maraton Boston pada tahun 1905. Kali ini dengan cara yang jujur. Sepertinya dia belajar dari kesalahannya, atau mungkin dia sadar kalau di Boston gak ada mobil manajer yang bisa ditumpangi. Cerita Fred Lors ini jadi pengingat kalau dalam olahraga dan juga dalam hidup gak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Mungkin terlihat gampang di awal, tapi kebohongan pasti akan terbongkar pada akhirnya. Dan jujur, ceritanya jauh lebih lucu kalau kita bayangin ekspresi panik Fred waktu ketahuan. Tapi Olimpiade 1904 ini gak cuman soal Fred Lors dan Thomas Hicks. Ada lagi pelari lain asal Kuba bernama Felix Carvajal. Dia seorang tukang pos yang berhasil mengumpulkan uang untuk datang ke Olimpiade. Tapi di tengah perjalanan, dia kehilangan semua uangnya karena berjudi. Akhirnya, dia harus menumpang dan jalan kaki untuk sampai ke St. Louis. Dia bahkan lari maraton, pakai sepatu bot berat, dan celana panjang yang dia potong seadanya. Di tengah lomba, dia kelaparan. Lalu mampir ke kebun apel buat makan. Sayangnya, apel yang dia makan ternyata busuk, bikin dia sakit perut dan harus istirahat. Meskipun begitu, dia tetap berhasil finish di urutan keempat. Luar biasa, ada juga 2 pelari dari Afrika Selatan yang jadi peserta kulit hitam pertama di Olimpiade. Mereka lari tanpa sepatu. Dan salah satunya, Len Tauniane, dikejar anjing liar sejauh 1 mil dari rute larinya. Bayangin, udah capek lari maraton, malah harus sprint karena dikejar anjing. Walaupun banyak rintangan, dia tetap berhasil finish di urutan ke-9. Jadi, Olimpiade 1904 ini benar-benar penuh drama, komedi, dan perjuangan yang luar biasa. Jangan lupa juga buat like video ini dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan cerita-cerita sejarah aneh dan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.